Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu pembelajaran kedua di semester 1 di kelas 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Jadi kita biasakan sebelum belajar kita harus membaca doa terlebih dahulu. Kita baca doa bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, kita sekarang akan membahas tentang Asmaul Husna ya. Asmaul Husna yang sudah kalian ketahui, yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah. Asmaul Husna itu ada 99 nama. Tapi di kelas 5 kita hanya membahas 4 aja ya. Kita di kelas 5 hanya membahas 4 Asmaul Husna. Apa aja sih pembelajaran Asmaul Husna di kelas 5? Itu ada Al-Mu'mit, ada Al-Hayyu, ada Al-Qayyum, dan ada Al-Ahad ya. Ya, nah kita akan cari tahu apa sih itu Al-Mu'mit ya. Nah, ini dia. Al-Mu'mit itu artinya yang maha mematikan. Jadi Allah itu bisa mematikan dan menghidupkan makhluk ya, makhluk yang ada di dunia ini. Itu. Yang kedua ada Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Al-Hayyu itu artinya maha hidup. Allah itu maha hidup, maha kekal. Jadi tidak akan pernah mati karena Allah itu maha hidup ya. Makanya Allah mempunyai nama Al-Hayyu. Yang ketiga ada Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Yang terakhir ada Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Betul sekali. Dan ada beberapa dalil yang berhubungan dengan Asmaul Husna yang 4 tadi, seperti Asmaul Husna Al-Mu'mit. Nah, apa sih dalilnya? Dalilnya seperti ini. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi sudah jelas ya. Yang menghidupkan dan yang mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan kita. Dan ini adalah dalil yang kedua tentang Al-Hayyu. Ini dia, kita baca bareng-bareng. Wal hayyu la ilaha illa huwal fad'uhu mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu adalah dalil yang berhubungan dengan Al-Hayyu ya. Al-Hayyu itu kan maha hidup. Allah itu maha hidup kekal ya. Yang ketiga yaitu dalil yang berhubungan dengan Al-Qayyum. Nah, ini dia Al-Qayyum itu ada di surat Toha ayat ke-111. Wa annatil wujuhu lil hayyul qayyumi wa qad khabba man hamala dauman. Artinya, dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sesungguhnya rugi orang yang melakukan kezaliman. Karena Al-Qayyum itu kan Allah berdiri sendiri ya, berdiri sendiri. Jadi Allah tidak perlu membutuhkan bantuan orang lain, atau misalkan membutuhkan
bantuan makhluknya ya, karena Allah kan maha berdiri sendiri. Allah tidak memerlukan bantuan orang lain, ada makhluk maksudnya, tapi kita lah sebagai makhluk yang memerlukan bantuan Allah. Yang terakhir yaitu Al-Ahad. Nah, apa sih Al-Ahad itu? Kan tadi Allah itu Esa ya, Ahad itu Esa. Esa itu apa? Satu ya kan. Dalilnya itu ada di surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Jelas sekali ya. Nah, selain dalilnya juga kita bisa menerapkan sifat-sifat Al-Mu'mit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih yang bisa kita terapkan melalui sifat-sifat Asmaul Husna? Yang pertama itu Al-Mu'mit ya. Al-Mu'mit itu kan yang maha mematikan. Ini apa sikap yang harus kita contoh atau kita teladani dari Asmaul Husna Al-Mu'mit itu ya, yaitu rajin sholat dan rajin mengaji. Kenapa rajin sholat dan rajin mengaji? Karena hal itu kan berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi semua sholat, ngaji itu kan semua amalnya langsung berhubungan pada Allah ya. Jadi Allah yang menentukan, Allah yang memberi pahala gitu kan kalau kita rajin sholat, rajin mengaji gitu. Seperti itu ya, karena ketika kita mati ya apa yang harus kita bawa? Ya tentunya amal kita. Amal apa? Amal yang pertama kan tentu amalnya sholat ya. Yang kedua itu apa? Contoh yang bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari di Asmaul Husna Al-Hayyu, yaitu menjaga diri kita ya, menjaga diri kita. Al-Hayyu itu kan maha hidup. Jadi kita kalau mau istilahnya kalau mau sehat ya kita harus jaga diri kita gitu kan. Kita harus makannya harus teratur, tidurnya harus teratur, mandinya juga harus bersih seperti itu. Ya karena Al-Hayyu itu kan artinya maha hidup. Kalau misalkan kita ingin hidupnya sehat, hidupnya bebas dari apapun ya kita harus menjaga badan kita gitu ya. Yang ketiga, contoh sikap Al-Qayyum. Ini dia, contoh sikap Al-Qayyum itu ada dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Al-Qayyum itu kan artinya berdiri sendiri ya, berdiri sendiri. Artinya kalau berdiri sendiri ya kita harus mandiri. Kalau dalam kehidupan sehari-harinya kita harus mandiri. Mandiri seperti apa? Ya mandiri, mandi sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, bersihkan baju tempat tidur sendiri gitu kan. Itu di dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Atau misalkan kalau di sekolah ya kita tidak boleh ditunggu sama orang tua, tapi kita harus mandiri di sekolah ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir yaitu contoh sikap yang menerangkan tentang Asmaul Husna Al-Ahad. Ahad itu apa? Tadi sudah jelas ya, Ahad itu satu gitu kan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah itu kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah, karena sudah jelas Allah itu mempunyai sifat Asmaul Husna Al-Ahad. Ahad artinya satu, berarti hanya Allah yang patut disembah oleh kita semua. Nah itu dia penjelasan tentang Asmaul Husna Al-Mu'mit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang telah Ibu berikan contoh yang tadi ya. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.